dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Peran artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita boleh mengucap syukur jika Tuhan masih memperkenankan kita mengikuti ibadah raya online pada hari ini. Sebelum memulai ibadah hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa warta gereja untuk seminggu ke depan. Pengumuman yang pertama, ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Guntar Maniku STH MKom. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT KO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Guntar Maniku yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Pengumuman yang kedua, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Dalam hal ini, bila Bapak, Ibu, Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui yang pertama, rekening BCA atas nama GBT KO Ngesrep. Yang kedua, scan QR Code yang ada di Warta Gereja Online GBT Ngesrep bisa didownload melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja. Bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Pengumuman yang selanjutnya, program sekolah minggu. Bagi anak-anak sekolah minggu bisa diarahkan untuk mengikuti program Superbook secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia setiap hari Minggu pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, ibadah teens dan pra-teens. Bagi remaja bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online teens dan pra-teens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan meeting ID 842 2296 8308 dengan password Welcome Home. Selanjutnya, ibadah raya Minggu 26 Juli 2020 masih akan dilaksanakan secara online dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah akan kami informasikan melalui media online gereja seperti WhatsApp Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Pengumuman yang selanjutnya, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah raya Minggu 2 Agustus 2020. Jemaat bisa mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja
mulai hari Senin 27 Juli 2020 hingga Sabtu 1 Agustus 2020 selama jam kerja pukul 8 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat sepuh, roti dan anggur akan kami antar ke rumah masing-masing. Bila ada kesulitan untuk mengambil ke gereja, jemaat bisa menggunakan roti tawar atau roti kabin dan minumnya cola atau yang lainnya. Pengumuman yang selanjutnya, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua dalam sukacita dan luar biasa karena Yesus Kristus menyertai kita dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan sekarang kita boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena itu mari siapkan hati, pikiran, supaya kita boleh memuji dan menyembah dan meninggikan Tuhan. Dan kita masuk hadirat Tuhan sehingga firman Tuhan dalam ibadah ini juga akan menjamah kita sekalian. Sehingga ibadah kita, ibadah yang menyenangkan Tuhan. Mari kita akan memulai dan menyerahkan ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami tiada henti-hentinya selalu bersyukur berterima kasih. Karena anugerah penyertaan-Mu atas kami yang dahsyat dan luar biasa. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Engkau sudah menyertai kami. Sehingga di hari yang indah ini, hari-Mu yang kudus, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Oleh karena itu, layakan kami di dalam memuji, menyembah, dalam melayani, main musik, leader singer baik kami yang menyampaikan firman-Mu. Biar semua yang kami lakukan menyenangkan dan menyukakan Engkau. Biar dalam pujian penyembahan ibadah ini, hadirat-Mu menjamah kami sekalian. Oleh karena itu kami minta, dalam nama Tuhan Yesus biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai, menguasai dan memimpin ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji dan menyembah. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dari hari ke hari Tuhan menyertai langkah kita. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau katakan bukti karya-Mu nyata dari Engkau Tuhan, dari hari ke hari. Karya-Mu nyata. Katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia sungguh dahsyat. sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan yang baik. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata.
dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Katakan kau angkat beban hidupku. kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhanku dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Haleluya. sungguh Amin. baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhanku dahsyat. Tuhan Yesus Amin. sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Amin. sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Haleluya. Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak pernah Kau pandang kami Tuhan. Apapun yang menjadi beban persoalan kami, Engkau selalu menyertai kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Buat kami terus percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus, kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku
terbang Tuhan. Yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau mengerti setiap bahasa tetesan air mata. Kau mengerti setiap beban kami Tuhan. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Katakan dengan iman, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang mengasihi. Terima kasih Yesus. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajakku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan dengan sungguh, Engkau Bapa kami yang sungguh-sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau mengerti setiap air mata kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau tak pernah biarkan kami sendirian. Kau selalu menyertai kami. Sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi katakan Kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya Yesus. Baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Engkau selalu mendulikan kami.
Terima kasih Tuhan. Seperti biji matamu, Engkau selalu pelihara kami. Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Amin. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. terima kasih Tuhan. Engkau sanggup memberikan semua yang ada padamu. Terima kasih Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami serahkan kepada Hamba-Mu. Haleluya, terima kasih pemain musik, leader singer yang sudah menaikkan puji-pujian menghentar kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sebagai murid, mendengar untuk memahami supaya kita bisa melakukan apa yang kita sudah dengar dan pahami. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa,
Kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan saatnya sekarang kami rindu, kami haus, kami perlu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami akan dengar. Berkati, urapi, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan ini firman yang mengajar kami, menegur, mengarahkan, memperbaiki tingkah laku kami. Sehingga melalui firman-Mu kami tahu apa yang harus kami lakukan. Roh Kudus membantu kami untuk memahami. Sehingga kami juga bisa melakukan firman ini. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah kepada kami. Karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tema pagi hari ini firman Tuhan adalah keyakinan hidup murid Yesus yang berkemenangan. Karena hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-10. Ini berbicara tentang keyakinan hidup yang harus dimiliki murid Yesus yang berkemenangan. Adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di situ dikatakan 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang dimaksud? Hidup ditentukan karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita ditentukan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan harus bersumber. Hidup anak-anak Tuhan harus berdasarkan percaya, bukan karena melihat. Di sini kita akan belajar ada 4 hal mengapa kita harus hidup karena percaya. Yang pertama kita lihat dalam pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Keyakinan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang pertama, karena kita meyakini hidup di dunia ini, apapun yang kita alami, semakin merosot dan sifatnya sementara. Apapun yang ada di dalam dunia ini bukan semakin kuat, bukan semakin senang, tetapi semakin merosot. Manusia bertambah usia, semakin lemah, dan semakin berkurang kekuatannya. Itu fakta yang kita lihat. Saudara lihat, orang yang bertambah harta, semakin juga bertambah keinginan dan kebutuhannya, sehingga mereka tidak pernah puas dan akhirnya susah. Oleh karena itu, bagi anak-anak Tuhan, kalau hidup kita ditentukan dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, kita alami, akan mendatangkan kesusahan.
Karena hidup bukan karena melihat. Yang kita lihat bisa menipu. Tetapi bagi anak Tuhan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita alami, kita harus percaya dengan membangun manusia batiniah kita. Orang yang hidup karena percaya adalah orang yang membangun manusia rohnya, manusia batiniah. Itu disebutkan di dalam ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hidup karena percaya, engkau harus membangun manusia rohmu dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita alami. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Mari dalam situasi dan kondisi sekarang, bangun manusia rohmu. Tingkatkan kualitas rohani kita. Dekatkan diri terus untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Di dunia ini, yang kita lihat bukan semakin baik. Saya sangat percaya dunia ini bukan semakin baik. Karena iblis yang menguasai dunia ini. Tetapi sekarang dalam situasi kondisi ini saya banyak melihat dan mendengar. Banyak anak-anak Tuhan lebih percaya apa yang dilihat di medsos. YouTube, Facebook, WA. Padahal kita tidak tahu orang yang ngisi di Facebook. Kita tidak kenal beritanya benar atau tidak. Oh, selalu dibahas, kita ditentukan dengan apa yang kita lihat. Jujur, kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, dengar di media sosial, itu tidak pernah membangun iman kita. Itu akan membuat kita gelisah, bingung, akhirnya kita khawatir dan takut. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar yang tidak baik. Kita bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi itu jangan mempengaruhi roh kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami yang tidak baik. Itu membuat kita lebih mendekatkan diri. Itu harus memotivasi kita untuk membangun manusia rohanimu. Oleh karena itu, saat-saat sekaranglah, dalam situasi inilah kesempatan kita membangun manusia rohani kita. Karena satu prinsip dalam firman Tuhan. Dalam keadaan krisis, hidup anak Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa. Di dalam hal yang tidak mungkin, anugerah Tuhan semakin luar biasa menjadikan semuanya menjadi mungkin. Kegerakan gereja luar biasa. Kegerakan saat mengalami tekanan-tekanan hidup. Oleh karena itu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan, itu kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Membangun manusia rohaninya sehingga dia hidup bukan apa yang dia lihat, dia akan hidup berdasarkan apa yang dia percaya. Firman Tuhan, Yesus Kristus dahsyat dan luar biasa. Kita bisa melihat Facebook, kita bisa melihat YouTube, kita bisa melihat WA dan mendengarnya. Tapi apakah itu mempengaruhi hidup kita? Pasti. Kalau engkau percaya apa yang kau lihat. Tetapi kalau kita melihat, mendengar, mengalami. Tapi itu memotivasi kita untuk membangun manusia rohani kita. Oh, kita akan semakin luar biasa. Kita pasti akan berkemenangan. Oleh karena itu, hidup karena percaya adalah yang pertama. Hidup yang membangun manusia rohani kita. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Bangun manusia rohanimu. Dekatkan diri. Itulah wujud. Hidup
karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua, hidup karena percaya, bukan karena melihat bagi anak-anak Tuhan. Kita menyadari hidup adalah perjuangan. Mengapa kita harus hidup karena percaya? Karena hidup ini adalah suatu perjuangan. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Selama kita hidup di dalam tubuh, itu digambarkan seperti kemah. Kemah itu tenda. Hidup di dunia ini sementara. Tubuh kita ini adalah tubuh yang penuh dengan dosa. Oleh karena selama kita hidup di dalam tubuh ini, kita akan mengeluh. Ada perjuangan antara keinginan roh dengan keinginan daging. Kita rindu memakai tubuh yang baru, tubuh yang sudah dipulihkan saat Yesus Kristus datang ke dunia kali. Tetapi selama kita masih hidup di dalam tubuh di dunia ini, ada perjuangan antara kesenangan dan kesusahan. Antara keinginan dan kebutuhan. Antara berbuat dosa atau berbuat kebenaran. Saudara, selama kita hidup adalah perjuangan. Dalam perjuangan tidak ada istilah santai. Saudara, kita selalu berjuang. Paulus berkata dia sedang berjuang dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam perjuangan, semua yang dialami, dilihat dan didengar, pasti tidak baik dan tidak menyenangkan. Tetapi jika kita terus berjuang, kita pasti menang. Dalam perjuangan, membuat kita menyadari bahwa kita tidak mampu dan selalu membutuhkan kekuatan Tuhan. Mari, setiap hari hidup kita berjuang. Tapi perjuangan itu harus dihadapi. Saudara tidak bisa menghindar. Saudara tidak bisa mundur. Perjuangan harus dihadapi. Kondisi saat ini bukan hanya kita, tapi seluruh bangsa Indonesia dan dunia. Kita sedang berjuang menghadapi virus COVID-19. Ini tidak bisa dihindari. Ini tidak bisa dielakkan, ini harus kita hadapi. Ini perjuangan. Kita harus hadapi. Bersama Tuhan, kita pasti menang. Oleh karena itu, baiklah dalam perjuangan ini, dalam perjuangan melawan COVID ini, kita pasti menang. Oleh karena itu jangan percaya apa yang kita lihat, dengar. Dalam perjuangan kita percaya, Tuhan Yesus menyertai kita. Dalam perjuangan kita percaya, tubuh kita dalam milik dan kepunyaan Tuhan. Dalam perjuangan ini kita percaya, Tuhan Yesus yang memegang kita. Dan dia tidak pernah melepaskan kita. Oleh karena itu, dalam perjuangan hidup ini anak-anak Tuhan, ikuti protokol kesehatan yang dari pemerintah. Pakai masker itu salah satu bentuk perjuangan. Jaga jarak dimanapun kita berada. Selalu cuci tangan. Itu salah satu kita berjuang untuk melawan COVID. Dan Tuhan katakan kita harus tunduk sama pemerintah. Jangan keluar kalau kita tidak benar-benar
perlu dan sangat perlu. Tapi tetap lakukan aktivitas, bekerja tetap lakukan. Jangan kendor. Dalam kita bekerja, tetap kita bekerja. Tetap aktivitas, tapi menjaga protokol kesehatan. Dalam kita tetap aktivitas, kita tahu ini berjuang. Oleh karena itu kita percaya Tuhan Yesus menyertai. Percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kalau dalam perjuangan hidupmu berdasarkan apa yang kau lihat, engkau akan bingung, gelisah, cemas. Akhirnya merusak dirimu sendiri. Hidup anak Tuhan, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena hidup kita adalah suatu perjuangan. Mari kita menyadari hidup perjuangan. Oleh karena itu engkau harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga, kalau kita menyadari hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apapun situasi dan kondisi kita, sehat, sakit, susah, senang, ada berkat atau tidak ada berkat, hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Memiliki komitmen, hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Ayat yang ke-9. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Marilah anak-anak Tuhan membangun manusia rohani kita. Menyadari hidup adalah perjuangan. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun situasi kondisi yang kita lihat, alami, dengar, hiduplah selalu berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari yang kita lakukan sekarang. Dalam keterbatasan, karena situasi dan kondisi. Ambil komitmen. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita lakukan harus berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi anak Tuhan tidak ada dikotomi, ini perbuatan dosa atau tidak. Tetapi perbuatan kita adalah apakah setiap yang saya lakukan berkenan kepada Tuhan Yesus. Apakah setiap yang kita lakukan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu bukti bahwa hidup percaya. Memiliki komitmen. Hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Yang keempat. Hidup harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini saat Yesus menjemput kita kembali. Itulah sebabnya mengapa kita harus hidup karena percaya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan selama hidup kita di dunia ini. Apakah hidup kita itu baik ataupun jahat? Yang dimaksud baik ataupun jahat ini adalah perbuatan kita itu berguna enggak untuk Tuhan Yesus? Itu yang baik. Perbuatan kita tidak berguna bagi namanya, itu perbuatan jahat. Baik menurut manusia, belum tentu berguna bagi nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sadar kita harus mempertanggungjawabkan. Saat Yesus datang menjemput kita, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Untuk apa? Mendapatkan mahkota pahala. Oleh karena itu kita sadar, jangan hidup seenaknya. Mari hidup-hidup yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, karena hidup karena percaya, kita harus hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apakah perbuatan saya ini perbuatan yang berguna untuk Tuhan Yesus? Atau tidak berguna bagi nama Yesus? Itu yang harus menjadi konsep anak-anak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita dengar, kita percaya yang saya lakukan adalah harus yang berguna bagi nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari hiduplah kita percaya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan katakan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, hidup karena percaya bukan karena melihat. Membuat kita dalam hidup ini, membangun manusia roh kita dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Yang kedua, kita menyadari hidup adalah sebuah perjuangan. Dari apa yang kita lihat dengar, ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan yang harus kita hadapi bersama Yesus. Dan kita pasti menang. Dan yang ketiga, hidup karena percaya membuat kita memiliki komitmen. Apapun yang saya lihat, apapun yang saya dengar, apapun yang saya lakukan, saya harus berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun situasi dan kondisi kita menyadari hidup harus berkenan kepada Tuhan Yesus. Miliki komitmen ini. Keempat, hidup karena percaya bukan karena melihat. Ini membuat kita sadar hidup harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita kenapa kita harus hidup karena percaya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah yang kita lakukan dalam hidup ini berguna untuk Tuhan Yesus? Itu perbuatan yang baik. Atau perbuatan kita perbuatan yang tidak berguna untuk nama Tuhan Yesus. Itu yang disebut dengan perbuatan jahat. Oleh karena itu mari anak-anak Tuhan. Miliki prinsip ini. Miliki keyakinan hidup. Keyakinan hidup murid yang berkemenangan. Adalah keyakinan hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Oleh karena itu, bangun manusia rohanimu. Sadari bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan. Apapun yang terjadi, hiduplah selalu berkenan kepada Tuhan. Dan sadar, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang berguna atau tidak berguna dalam hidup ini. Jangan pernah hidup karena melihat. Tapi prinsip anak Tuhan berkemenangan. Hidup karena percaya. Percaya dan percaya. Bangun manusia rohanimu. Sadari bahwa hidup adalah perjuangan. Ambil komitmen untuk berkenan terus kepada Tuhan. Dan sadar kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Oleh karena itu lakukan hal-hal yang berguna bagi nama Yesus. Lakukan hal-hal yang berguna bagi nama Yesus. Mari kita tenang sebentar renungkan firman Tuhan ini. Ada satu pujian yang akan kita dengar. Pujian yang berkata, hidup apapun yang kita lihat, hidup harus percaya kepada Yesus. Mari kita tenang sebentar, dengarkan pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku
atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap Amen. memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. 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 Walaupun kami tidak bisa melihat, karena hidup kami hidup bukan karena melihat, hidup karena percaya. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, karena hidup kami percaya, oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kami, baiklah kami mau membangun manusia rohani kami, membangun manusia batinia kami. Karena kami percaya hidup ini adalah suatu perjuangan. Perjuangan. Oleh karena itu, apapun situasi dan kondisi kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Karena hidup yang kami jalani, hidup yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pujian ini hati kami. Pujian yang kami naikkan ini adalah iman kami. Pujian ini adalah respon firman yang sudah kami dengar. Bahwa kami hidup bukan karena melihat,
tapi karena percaya. Ajar kepada kami Bapa, banyak hal yang tidak dapat kami mengerti. Banyak hal yang kami lihat malah membingungkan dan menggelisahkan kami. Tapi ajar kepada kami, seperti kebenaran firman-Mu. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup bukan karena apa yang kami lihat, tapi karena kami percaya. Oleh karena itu apa yang kami lihat, kami alami, kami dengar. Kami mau membangun manusia batiniah kami. Kami mau membangun manusia rohani kami. Dan kami tahu dalam hidup di dunia ini adalah suatu perjuangan. Oleh karena itu Bapa, biar dalam hidup ini, apapun situasi dan kondisi kami mau hidup yang berkenan kepadamu. Karena kami harus mempertanggungjawabkan hidup kami. Apa yang kami lakukan, apakah berguna bagi nama Tuhan Yesus atau tidak berguna. Sempurnakan kebenaran firman ini. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi karena Roh Kudus-Mu kami boleh memahami. Dan kekuatan-Mu memampukan kami untuk melakukan. Dalam nama Yesus, Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu kami semua yang mendengarkan. Supaya kami melakukan kebenaran firman ini. Hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan Yesus Kristus Tuhan akan dimuliakan atas hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita boleh selesaikan ibadah kita. Dan sekarang mari kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat dan doa berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya semua yang kami lakukan dalam memuji, menyembah, melayani-Mu, dalam musik puji-pujian, dalam memberitakan firman semuanya berkenan dan layak di hadapan Engkau. Oleh karena itu Bapa, kami sekarang bersatu hati untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami bahagia dan kami bangga menjadi masyarakat Indonesia. Kami bersyukur, kami bangga dan bahagia memiliki pemimpin-pemimpin kami yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Presiden Jokowi, wakil para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapa. Engkau pasti memberikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan tugas amanat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar rencana-rencana mereka mengatasi situasi kondisi ini, biarlah hikmat daripada-Mu turun atas mereka. Kau berikan kesehatan kepada Bapak Presiden Jokowi dan para menteri. Sehingga semua yang direncanakan menjadi keputusan ketetapan. Itu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Engkau berkati MPR, Engkau berkati DPR, Engkau berkati juga kepolisian dan tentara. Tuhan, supaya mereka juga sepakat menjalani keamanan bangsa dan negara kami, politik juga. Kami berdoa juga untuk para dokter, para perawat, mari Tuhan Kau berikan kekuatan ekstra, berkati keluarganya, berkati kehidupannya. Di dalam nama Yesus, sehingga dalam melayani mereka sebagai dokter dan suster, mereka melayani juga dengan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Indonesia pasti mampu, Indonesia pasti bisa, dan Indonesia pasti keluar dari COVID ini. Berikan kepada kami masyarakat juga untuk bertanggung jawab di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Di dalam menjaga diri kami untuk tetap sehat dan kuat. Juga menjaga keluarga dan lingkungan kami. Oleh karena itu Bapa, kami percaya Engkau juga berkati seluruh gereja-gereja-Mu di Indonesia. Kami sebagai anak-anak-Mu supaya keberadaan kami juga keberadaan yang menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang di kota maupun di desa di dalam nama Yesus. Dalam pelayanan yang terbatas. Pelayanan yang melalui online dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan berkati sarana prasarana yang dipakai untuk kebenaran firman-Mu disampaikan. Untuk pujian penyembahan-Mu dinyatakan. Kau berkati sinyal semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua akan berjalan lancar. Bahkan dalam situasi ini kuasa dan urapan-Mu semakin sempurna. Biarlah
urapan dan kuasa-Mu bukan hanya dalam ibadah kami, tapi di rumah-rumah akan ada lawatan Tuhan yang luar biasa melalui ibadah online ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat di tempat ini. Ibu Hani Tuhan berkati, Ibu Ayu dalam menantikan kelahiran anaknya. Kami percaya mereka anak Tuhan dalam nama Yesus. Anak ini adalah anugerah daripadamu. Kami berkati dalam nama Yesus. Darah-Mu yang kudus memproteksi mereka sejak dalam janin. Dalam pertumbuhan mereka tetap sehat dan kuat. Kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan. Berkati Ibu Hani, Ibu Ayu supaya tetap sehat kuat. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu. Sehingga saatnya anak ini hadir di tengah dunia dengan kemuliaan, kedahsyatan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa juga untuk kesehatan Ibu Karsih, Bapak Suleno, Ibu Ana, dan Ibu Nugroho. Ibu Agus, ibu dari Bapak Doni, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga sembuhkan kelemahan yang dialami. Engkau berkati Bapak Hugo yang sedang ada gangguan ginjal. Ibu Agus gangguan ginjal dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Dalam kelemahan kuasa Tuhan akan semakin dinyatakan. Begitu juga jemaat yang lain yang tidak kami sebutkan. Dalam kondisi ini mungkin Tuhan, kami dalam kelemahan tapi kami percaya tangan-Mu yang memegang hidup kami. Tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki milik kepunyaan nama-Mu. Biarlah Engkau berkati sehingga apapun yang terjadi, kami sakit sehat nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Kami pasti ada kekuatan dan bahkan kesaksian nyata dalam kehidupan kami. Yesus luar biasa. Bapa, hamba mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau sudah hadirkan mereka di dunia dalam minggu ini, bulan ini. Kami percaya damai sejahtera kuasa Tuhan mengalir dari mereka. Roh takut akan Tuhan memenuhi mereka. Sehingga mereka menggenapi seluruh rencana-Mu. Untuk apa mereka di sini? Dan untuk siapa mereka ada? Biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kehendak Tuhan Yesus dinyatakan dalam hidup mereka. Kami berkati semua yang berulang tahun di dalam nama Yesus. Hikmat marifat daripada Tuhan mengalir atas hidup-Mu. Bapa, di hari ibadah ini juga kami mau berdoa terus mendukung Bapak Gembala, Bapak Henok, istri dan kedua anaknya. Tuhan berkati, berikan hikmat kebijaksanaan. Menjadi seorang pengelola yang baik. Domba-domba yang sudah Engkau percayakan. Biarlah dibawa untuk lebih takut akan Engkau. Dewasa di hadapan Engkau. Berkati apa yang direncanakan, apa yang diinginkan Tuhan urapi. Engkau berkati para pengurus majelis. Tuhan berkati para staf. Tuhan berkati berikan roh kesatuan dan kesehatian di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dalam situasi kondisi ini pun mereka tetap menjalani pelayanan yang luar biasa. Kami menyerahkan biaya-biaya administrasi kebutuhan yang dikeluarkan setiap minggu, setiap bulan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus pasti akan cukupkan. Engkau pakai Tuhan seluruh jemaat-Mu untuk ambil bagian di dalamnya. Sehingga pendukung terus ada bagi perjalanan pengalaman pelayanan gereja di tempat ini. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam keterbatasan dan keberadaan mereka. Hamba berkati baik mereka sebagai bapak-bapak yang sudah lanjut usia, ibu-ibu. Kekuatan daripada Allah menyertai menguasai mereka. Sehingga di dalam usia lanjut mereka tetap menjadi berkat bagi anak, mantu dan cucu-cucu. Damai sejahtera, sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus proteksi mereka. Hamba berkati bapak-bapak sebagai suami yang mendampingi, yang memimpin istri dan mendidik anak-anaknya dalam nama Yesus. Biarlah roh takut akan Allah ada dalam kehidupan bapak-bapak. Di dalam pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan. Aku berkati ibu-ibu rumah tangga yang mendampingi suami, mendidik anak-anak. Tuhan juga berikan roh sukacita, kekuatan daripada Engkau. Sehingga ibu-ibu itu menjadi kekuatan tiang dalam rumah tangga, membawa sukacita. Kami berkati anak-anak kami dalam kuliah pekerjaan, dalam kehidupan, dalam nama Yesus. Dengan situasi kondisi ini, roh takut akan Allah juga ada dalam kehidupan anak-anak kami. Bahkan dalam kondisi ini mereka lebih kreatif, lebih hikmat daripada Engkau. Dan biarlah waktu mereka gunakan untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapak, serahkan anak-anak sekolah minggu semuanya di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat-Mu akan Kau proteksi sehingga dalam situasi kondisi ini, kemuliaan Tuhan Yesus semakin dinyatakan. Terima kasih Bapak. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah minggu ini. Pemain musik, leader, singer, semuanya Bapak. Kami semua yang memuji dan menyembah. Hamba yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan berkenan memuliakan nama-Mu. Bahkan menyenangkan dan menyukakan Engkau. Terus pakai kami menjadi alat-Mu. Supaya kami hidup terus semakin dipercayai.
Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami. Kami semua mau menerima berkat daripada Engkau. Turunlah atas kita sekalian. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang yang telah dinyatakan Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah datang sebagai manusia, disalib, mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita sekalian. Dicurahkannya lah kuasa dan berkat melimpah, sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Haleluya. Semua yang menerima berkat katakan, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, rambut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu dan Tuhan memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya.
rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.